Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Kita akan kembali melanjutkan bacaan tafsir kita, yaitu di ayat 104 sampai 107 surah Yunus, di akhir-akhir juz 11 ya. Nah, seperti biasa kita baca dulu ayatnya, kemudian saya bacakan langsung terjemahannya, terjemahan Kementerian Agama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nas in kuntum fi syakkim min dini. Katakanlah Muhammad, wahai manusia, jika kamu masih dalam keraguan-raguan tentang agamaku, fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah, maka ketahuilah aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah. Walakin a'budullah alladzi yatawaffakum, tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kamu. Wa umirtu an akuna minal mu'minin, dan aku telah diperintah untuk menjadi orang yang beriman. Wa an aqim wajhaka lid-dini hanifa, dan aku telah diperintah hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan tulus dan ikhlas. Wala takunanna minal musyrikin, dan jangan sekali-kali engkau termasuk orang yang musyrik. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk, dan engkau jangan menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah. Fa in fa'alta, jika engkau lakukan yang demikian, fa innaka idzan minadh dhalimin, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu, jika Allah menimpakan sesuatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Wa yuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, fala radda li fadli, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Yusibu bihi man yasha'u min ibadi, Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Wa huwal ghafurur rahim, dan Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, itu terjemahan dari Kementerian Agama. Nah, sekarang kita coba baca tafsirannya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Syarhul kalimat, penjelasan kosakata. Min dini, agamaku, ay al-islam fi annahu haq, agama Islam sebagai agama yang benar. Yatawaffakum, yang mewafatkan kalian, ay yaqbidu arwahakum fayumitukum, yang mencabut roh-roh kalian sehingga kalian nanti akan mati. Wa an aqim wajhaka lid-dini hanifa, ay amarani rabbi an aqim wajhi lid-dini islami hanifa. Artinya, Allah Tuhanku memerintahkanku untuk menghadapkan wajahku kepada agama Islam hanifa, secara tulus dan ikhlas. Nah, itu terjemahan Kementerian Agama ya. Nah, hanifa di sini diartikan ay ma'ilan an kullil adyani ilaihi duna ghairihi, yang mana semua agama-agama samawi tentunya ma'ilan, merujuk kepada agama Islam, condong kepada agama Islam. Duna ghairi, bukan kepada selainnya. Ma la yanfa'uka wa la yadurruk, yang tidak memberimu manfaat dan tidak memberimu mudarat. Ai alihatan la tanfa' wa la tadur, Tuhan sesembahan yang tidak memberikan manfaat dan mudarat. Jadi di sini menggunakan kata ma. Nah, ma ini benda mati. Jadi Tuhannya orang-orang musyrik, asnamul musyrikin wa usanuhum. Tuhannya orang-orang musyrik itu ya patung-patung, berhala-berhala, sesembahan. Makanya di sini menggunakan kata ma. Ma biasa dalam bahasa Arab itu benda mati ya. Nah, sehingga pakai ma, bukan man. Innaka idzam minadh dhalimin, jika demikian sesungguhnya engkau bisa termasuk orang-orang yang zalim. Artinya innaka idza da'awtaha minal musyrikin adh-dhalimin anfusihim,
kalau kamu juga mendakwahkan seperti yang didakwakan oleh orang musyrik, menyembah berhala, patung-patung yang tidak memberi manfaat dan mudarat, maka kamu juga termasuk orang-orang musyrik yang zalim terhadap diri mereka. Fala kashifa lahu, ini wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu, jika Allah memberikan bencana kemudaratan, maka tidak ada yang bisa menyingkapnya, menghilangkannya kecuali dia sendiri. La mazil lidzurri wa mub'idahu amman asabahu illahu azza wa jalla. Tidak ada yang bisa melenyapkan kemudaratan dan menjauhkan seseorang dari kemudaratan itu kecuali dia sendiri. Yusibu bihi ay bil fadli war rahmah. Allah memberikan dengan keutamaan, kemuliaannya dan kasih sayangnya. Wa huwal ghafur ar-rahim. Al-Ghafur artinya maha pengampun lidunubi ibadihi tabi'ibina, pengampun terhadap dosa-dosa hamba-hambanya yang bertobat ya. Yang bertobat, yang diampuni dosanya. Ya kalau tidak bertobat ya tidak diampuni dosanya. Ar-Rahim bi ibadihi al-mu'minina, yang maha penyayang terhadap hamba-hambanya yang beriman. Nah, ini berbeda dengan Ar-Rahman ya. Kalau Ar-Rahman kepada seluruh makhluk, kalau Ar-Rahim kasih sayang Allah khusus kepada orang-orang yang beriman. Nah, sekarang kita coba tafsirkan makna ayat. Ba'da an bayyana ta'ala tariqal huda wa tariqad dhalal wa anzara wa hadzara wa wa'ada fil ayat sabiqah bima la yazid alaihi amar rasul lahu huna ayyuhal musyrikin minha. Jadi ini asbabu munasabahnya ya, hubungannya, korelasinya dengan ayat sebelumnya. Setelah Allah menjelaskan di ayat sebelumnya jalan petunjuk dan juga jalan kesesatan, dan Allah memperingatkan, mewanti-wanti untuk berhati-hati, wa'ada dan juga menjanjikan fil ayatis sabiqah, sebagaimana yang disebutkan di ayat sebelumnya ya. Nah, di ayat ini Allah memerintahkan kepada Rasulnya untuk menghadapi orang-orang musyrik, penduduk-penduduk Mekah dan juga selainnya, untuk mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, artinya wahai para penduduk Mekah, khususnya orang-orang musyrik dan juga orang-orang yang hidup di sekitar mereka, in kuntum fi syakkin, kalau kalian ragu, berada dalam keraguan, waraibin fi sihhati dinil Islam, tentang kebenaran agama Islam, alladzi ana alaihi, yang saya yakini, yang saya dakwahkan, fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah, saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah selain Allah. Artinya, famujar syakim fi sihhati din la yaj'alni a'budu awthanan wa awslaman la tanfa' wa la tadur. Artinya bukan berarti kalau kamu ragu terhadap agamaku, itu tidak serta-merta membuat saya menyembah berhala, menyembah patung yang tidak memberikan manfaat dan mudarat itu. Ya, kalau kamu mau meragukan kebenaran agama saya, ya itu adalah keyakinan kalian, tidak mau percaya. Ya, tapi bukan berarti kalau kamu ragu terhadap agama saya akan sembah berhala kalian. Walakin a'budullah, saya menyembah Allah yang memberikan manfaat dan mudarat, yang menghidupkan, yang mematikan, Allah yang mencabut roh-roh kita. Dialah yang wajib untuk disembah, dialah yang wajib untuk ditakuti, bukan berhala-berhala, patung-patung benda mati itu yang tidak sama sekali bisa berbuat apa-apa. Yang saya sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, ini bisa juga kita tafsirkan dengan ayat yang lain ya, kita jelaskan dengan ayat yang lain. Lakum dinukum waliyadin. Ya, kamu punya keyakinan,
saya juga punya keyakinan. Tapi kalaupun kalian mengejek agama saya, bahkan meragukan kebenaran agama saya, mempertanyakan kebenarannya, ya silahkan. Tapi bukan berarti saya akan menyembah berhala juga, enggak. Saya tidak ikut-ikutan, karena Tuhan yang kamu sembah itu la tanfa, tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan mudarat, sedangkan Allah yang saya sembah itu dia yang mewafatkan kalian, bahkan yang menghidupkan kalian. Dia yang harus disembah, dia yang harus ditakuti. Wa umirtu an akuna minal mu'minin, dan saya juga diperintahkan oleh Allah, ini kata Rasulullah ya, masih kitabnya ini dan Rasulullah, saya diperintahkan untuk menjadi orang yang beriman. Allah memerintahkan saya untuk mengimani, sehingga saya termasuk orang-orang yang beriman. Dan juga Allah memerintahkan saya an aqim wajhaka lid-din hanifa, untuk menghadapkan wajah saya juga ke agama Islam yang benar. Saya tidak akan melirik, saya tidak akan berpaling kepada agama yang lain, agama-agama yang batil itu. Dan Allah sangat keras memperingatkan saya, wala takunanna. Nah, di sinilah menggunakan taukid ya, wala takunanna. Nah, ini penegasan ya, nun taukid yang ditaruh di akhir biasa ini dengan fi'il mudhari. Minal musyrikin, jangan kamu menjadi orang yang musyrik. Ini Allah tegas ini secara keras, mewanti-wanti jangan sampai menjadi orang yang musyrik, yang menyembah Tuhan yang lain. Banyak Tuhan yang dia sembah, patung-patung. Nah, kemudian di ayat berikutnya, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka, dan janganlah kamu berdoa meminta kepada selain Allah yang tidak memberikanmu manfaat, sama sekali tidak memberikanmu kebaikan, dan tidak bisa juga menghilangkan darimu keburukan, dan tidak juga bisa memberikanmu keburukan dengan menghalangi kebaikan darimu, dan tidak bisa juga menurunkan kejelekan kepadamu. Nah, jangan sekali-kali berdoa meminta kepada selain Allah, karena kalau kamu melakukan demikian, fa in fa'alta bi anda'uta ghairallah, maka kamu termasuk innaka idzam minadh dhalimin, orang-orang yang zalim. Zalim kepada dirinya sendiri. Ya, tidak masuk akal meminta kepada sesuatu yang tidak memberikan manfaat, benda mati. Makanya tadi menggunakan kata ma ya, ma la yanfa'uka, apa yang tidak memberikan manfaat, benda mati. Wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifa lahu. Ya, so kalaupun kamu mendapatkan sedikit kemudaratan, bencana, keburukan, maka yang hanya bisa menghilangkan keburukan tersebut adalah si pemberi keburukan, yaitu Allah Azza wa Jalla. Illahu, tidak ada yang lain. Fala kashifa lahu. Ini nafyu mutlak, ini tidak ada sama sekali fala kashifa lahu yang bisa menghilangkannya, menyingkapnya, kecuali dia, yaitu Azza wa Jalla. Wa yuridka bi khairin. Begitu pula sebaliknya, kalau Allah mau memberikanmu kebaikan, bukan hanya kebaikannya yang kamu terima, bahkan kamu tidak bisa menghalangi kehendaknya Allah. Fala radda li fadli. Kebaikan yang rezeki, kesehatan, afiat, pertolongan, kalau Allah menghendaki, hanya kehendak, semata-mata kehendaknya saja, apalagi betul-betul hasilnya, apalagi kalau betul-betul terjadi. Kalau sudah terjadi, kamu tidak bisa menghalangi.
bahkan kehendaknya saja tidak bisa ada yang menolaknya, tidak ada yang bisa menghalanginya. Ala radda li fadli. Nah, ai laisa hunaka mayruduhu angka bihali mina, tidak ada sama sekali, tidak ada kemungkinan yusibu ay bil fadli wal khairi wan ni'mah. Allah memberikan dengan keutamaan, kemuliaan, kebaikan dan nikmat mayyasha'u min ibadi, pada orang-orang yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Id huwa al-fa'il al-mukhtar, karena dialah yang paling berhak untuk melakukan apa saja yang dia kehendaki. Wa yahkumu ma yurid. Allah bisa menetapkan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Wa huwal ghafurur rahim. Allah dia yang maha pengampun, ar-rahim. Ini sebagai penjelasan sifat jalalnya Allah dan sifat kamalnya, sifat ketinggian dan kesempurnaannya Allah, karena sesungguhnya Allah mengampuni dosa orang-orang yang tobat. Mahma balagat fil azam, dosa sebesar apapun itu pasti diampuni oleh Allah selama dia bertobat. Dan yarhamu ibadahu al-mu'minin mahma kathura fil adad, dan Allah menyayangi semua hamba-hambanya yang beriman bagaimanapun banyaknya orang-orang yang beriman, mau triliunan, mau berapapun orang, pasti akan mendapatkan rahmatnya dari Allah. Bihadza istaujabal ibadah bil mahabbah wa ta'zim wa ta'a wa taslim. Karena itulah dengan segala kemuliaannya, maha pengampunnya, maha kasih sayangnya, sehingga ya wajib kita untuk beribadah dengan kecintaan juga, dan pengagungan juga, dan ketaatan, dan penyerahan diri secara total. Karena Allah sudah menyayangi kita, kita taat kepadanya dengan perasaan cinta juga, dan mengagungkan dia, dan berserah diri. Allah yang memberikan kita segala hal. Kalau ada keburukan, Allah yang menghindarkan kita dari keburukan tersebut. Kalau ada kebaikan, Allah juga yang memberikan kebaikan tersebut. Betapa pemurahnya Allah. Sehingga kita harus membalas apa yang Allah berikan kita berupa nikmat-nikmat yang sangat banyak ini dengan ibadah, dengan penuh kecintaan, keagungan, pengagungan, dan penyerahan diri secara total. Nah, itu makna penafsirannya ya. Nah, sekarang terakhir hidayatul ayat, artinya ad-durusul mustafadah. Pelajaran yang bisa kita petik dari kelompok ayat ini, alal mu'min alla yatrukal haqqa mahma syak wa syakkaka fihi nas. Kepada orang yang beriman, jangan sekali-kali meninggalkan yang namanya kebenaran. Jangan jauh-jauh dengan kebenaran. Bagaimanapun banyaknya orang yang meragukannya. Jadi kalaupun orang banyak ragu terhadap kebenaran yang kita anut, ya jangan sekali-kali kebenaran tersebut ditinggalkan. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ya, kebenaran itu pasti akan menang ya. Dan kebatilan itu pasti akan dikalahkan. Jadi jangan sekali-kali tergoda oleh keyakinan masyarakat, oleh apa yang diragukan oleh masyarakat. Selama itu kebenaran, maka jangan sekali-kali ditinggalkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tahrimus syirk wa wujubu tarkihi wa tarku ahlihi. Nah, ini haram berbuat musyrik dan wajib meninggalkannya. Ini sudah jelas. Wala takunanna, makanya tadi menggunakan taukid, wala takunanna, jangan sama sekali. Ini penegasan dari Allah berbuat musyrik. Karena memang musyrik di ayat yang lain, innallaha yaghfiru ay innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni doa musyrik
Jadi hati-hati, dosa yang kata Allah tidak akan diampuni, sedangkan dosa-dosa yang lain itu bisa diampuni. Makanya Allah menegaskan, wala takun, hati-hati, jangan sampai terjerumus dalam kemusyrikan. Karena kalau kamu sudah terjerumus, susah keluar, dosamu tidak bisa diampuni. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya, doa ghairillahi mahma kana al-mad'u syirkun. Nah, doa kepada selain Allah bagaimanapun yaitu syirik, haram, tidak halal sama sekali sampai kiamat. Wa insamuhu tawassulan, meskipun sebagian orang menamainya tawassul. Nah, ini memang terkadang ya, hati-hati ya, keimanan ini bercampur. Kita meminta hanya kepada Allah. Tawassul itu hanya perantara saja. Jangan meminta kepada tawassulnya. Jadi kita sandarkan kepada Allah meskipun tawassul, tapi hati-hati dengan tawassul. Kadang ini bisa mengganggu keyakinan seseorang. Ya, tetap yang diyakini yang memberikan segala hal kebaikan kemudaratan itu Allah. Tapi toh kalaupun ada hamba-hamba dari Allah yang punya keutamaan kemuliaan, kalau kita meminta doa ya kita minta doa pada orang tersebut. Kita minta doa kepada orang tua itu juga tawassul. Kita bisa meminta doa kepada orang lain yang lebih soleh, yang lebih beriman. Ya. La yu'minu abdun hatta yukina annama aradahu Allahu min khairin aw syarrin la yastati ahadun daf'uhu wa la tahwiluhu bihali min hawa wa huwa ma'al hadis. Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'ak lam yakun yusibak. Tidak beriman seorang hamba sampai dia benar-benar yakin bahwa apa yang diinginkan oleh Allah berupa kebaikan ataupun keburukan, tidak ada sama sekali orang yang bisa menghalanginya dan tidak ada yang bisa merubahnya bagaimanapun kondisinya. Jadi seorang hamba keyakinan yang sesungguhnya itu tidak bisa goyah ini. Ini namanya tauhid keyakinan, iman. Kalau Allah memang sudah mau, idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki, bahkan menghendaki baru mau, tidak ada yang bisa menghalangi. Apalagi kalau sudah terjadi. Nah, itu ya. Nah, jadi ada 4 pelajaran yang bisa kita petik. Oke, saya kira cukup untuk penafsiran kita di kelompok ayat kali ini, surah Yunus 104-107. Insyaallah kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.